Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kembali bertemu dengan saya. Lebih dari 10 tahun kami membersamai begitu banyak lembaga pemerintah dan swasta, para orang tua dan berbagai komunitas dari Aceh sampai dengan Papua. Berharap lebih, mudah-mudahan beberapa jam ke depan menjadi hari-hari kita, hari-hari yang berkesan dan terbaik bagi ayah dan bunda. Kami sangat konsen sekali terhadap pengasuhan anak dan ketahanan keluarga di Indonesia. Ini beberapa buku yang kami persembahkan ya bagi Pak Ayah dan Bunda. Berharap lebih buku ini menjadi bagian rujukan dalam pengasuhan, dan beberapa buku ini, 3 buku di atas kita gabung jadi satu materi pada hari ini. Kami juga menjadikan buku ini, jika Bapak dan Ibu berminat, dapat ilmunya Bapak bisa donasi ke Palestina, semua keuntungan bagi Palestina ya. Bukunya sudah tersedia di belakang. Oke. Pertama saya itu disodori materi ini, saya itu lagi ngisi seminar biasa kesana kemarin, jadi saya nggak fokus. Bacaan saya itu inner child Bapak dan Ibu. Langsunglah saya bilang suruh admin kontak panitia, kuesioner siapkan untuk mengecek seberapa dalam luka batin ayah dan bunda. Segitu semangatnya saya pengen nge-share materi tentang orang tua yang terluka. Karena dasarnya orang tua yang terluka yang menjadikan anak-anak bisa menjadi korban. Oh ternyata saya cek lagi sehari sebelum saya menuju ke sini. Oh bukan itu ternyata inner circle negatif. Oke, berarti kita akan berbicara tentang pembentukan karakter positif, ya kan? Untuk membentengi anak-anak kita, untuk mampu mengatakan tidak pada talan demikian Bapak dan Ibu. Dalam berbagai kehidupan, kadang-kadang ayah dan bunda, kebanyakan kita itu hanya fokus pada hal-hal luar. Pada saat anak kita bersalah, misalnya kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan gadget, ya. Hal-hal yang tidak pernah bisa kita kendalikan, benar? Sesungguhnya yang mampu kita kendalikan itu siapa ketika kita punya masalah? Terutama diri kita sebenarnya bunda. Syukur-syukur kalau kita masih bisa mengendalikan anak kita. Maka materi pada hari ini kita akan fokus mengendalikan para orang tua diri kita agar mampu menghadirkan pengasuhan ketika dulu diminta dengan STIT Assalam. Masya Allah, terima kasih Bapak ya, menjadi orang tua yang dirindukan ya. Mungkin ada orang tua di sini. Maka materi pada hari ini pun kami tidak men-share masalah teknisnya karena akan sangat panjang. 2-3 jam kami nggak selesai akan berbicara bagaimana cara berkomunikasi asertif, bagaimana menolaknya. Lagi-lagi kami akan membuka open mindset-nya saja, baru kita buka. Jika berkenan, kapan-kapan kami boleh dihadirkan kembali, baru kita lebih detail ke dalam. Kami ingin bertanya Bapak dan Ibu, jujur kalau ditanyakan kepada ayah dan bunda saat ini, kira-kira yang membuat kita cemas dan khawatir, ini nggak usah ditanya yang di depan, ahli bertanya. Ya, Bapak kira-kira yang Bapak khawatir dengan kondisi anak masa kini apa Pak? Terima kasih. Sementara yang saya rasakan selama ini, saya kira mungkin hampir semua dirasakan oleh Bapak Ibu. Begitu leluasannya adanya informasi, dari gadget itu yang begitu sulit kita juga untuk mengendalikannya. Apa yang detail dilakukan oleh anak-anak kita ini tidak mungkin kita bisa mengetahui secara detail. Saya kira itu. Salah satu bunda barangkali di sini ingin ikut menambahkan. Bunda berkenan berbagi. Kira-kira yang bikin bunda cemas dengan anak masa kini apa ya? Remajanya. Itu tadi gitu ya. Sepakat. Mendidik anak di era digital kayaknya menjadi suatu hal yang disukai para orang tua ketika kami bertemu dimanapun. Seakan-akan gadget adalah penyebab utama mengapa anak kita bisa masuk ke dalam ranah di sana. Kenyataannya tidak 100% Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, apa yang diceritakan oleh Ibu moderator kita yang sangat luar biasa, ya, itu pun kami rasakan karena kami sehari-hari kan kerja di bidang perlindungan khusus anak. Kita menangani kasus kekerasan pada anak-anak di Kota Banjarmasin. Ada salah satu korban yang dalam beberapa minggu ini begitu menguras energi mental kayak kami.
seorang anak kelas 1 SMP pada saat orang tuanya datang ke tempat kami mengadukan bahwa anaknya diperkosa oleh 3 laki-laki. Ya, anak itu keluar jam 3 pagi dan diperkosa oleh 3 laki-laki. Kalau kita pikir ngapain jam 3 pagi anak kelas 1 SMP kelayapan? Alasannya gabut di rumah. Kemudian, oke, Ibu, baik. Nanti ketemu sama saya bilang besok pagi kita akan ke puskesmas, kita akan memberikan obat yang memang diberikan kepada korban perkosaan agar tidak terjadi kehamilan. Tengah malam ibunya kembali menelpon kami, Ibu, anak saya kembali hilang jam 11 malam dan baru datang jam 2 pagi dengan kabar anak saya kembali diperkosa oleh 4 laki-laki. 2 pelakunya sama dengan yang kemarin. Mungkin Ibu mikir ya Bu ya, kok diperkosa bisa berkali-kali ya? Ini kayak ada sesuatu yang agak janggal kan Bu, ya. Dan ternyata setelah kami gali lebih dalam, korban inilah yang mendatangi pemerkosa. Jadi kayak semacam pesta seks ya Bu ya. Ya, ketika dilakukan rekonstruksi bagaimana terjadi kondisi itu, dialah yang aktif memang menggilirkan tubuhnya kepada pemerkosanya juga anak-anak. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kemudian oke lah saya bilang kita kembali ke puskesmas untuk mengecek seberapa dampaknya. Salah satunya kita tes. Ternyata dia sudah hamil. Mungkin ada orang kesehatan di sini nggak masuk akal. 2 hari sudah hamil nggak masuk akal ya. Ini berarti histori masa lalu. Dan benar, ya setelah kita tanyakan lebih dalam, anak kelas 1 SMP ini sudah punya riwayat punya 70 pacar. Bapak ada yang merasa sakit hati gitu Pak. Ya Allah, Bu, kok rekornya ngalahin saya Bu. Misalnya gitu ya. 70 pacar Bapak dan Ibu. Yang lebih membuat kita miris pada saat dia bercerita dengan entengnya, bukannya ceria-ceria saja berkisah tentang itu tanpa ibunya pengen shocknya berkali-kali saat kita nanya, ibunya sudah mau pingsan-pingsan. Dia bisa kenalan sama satu hari dengan laki-laki, kemudian jadi pacar, dia bisa melakukan hubungan seksual. Setengah hari bisa melakukan hubungan seksual. Tentu kita bertanya, kok bisa dia melakukan seperti itu? Nah, nanti kita akan jawab ya Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan LGBT misalnya, ya, ini tentu sangat meresahkan kita semua. Korban sekarang itu sangat banyak anak laki-laki. Kami beberapa kali menangani kasus, seperti relate seperti Ibu, bisa jadi ya yang kita tangani pimpinan pondok pesantren yang menjadi pemerkosa, penghafal Quran, memperkosa temannya, guru ngaji, ya. Terkait misalnya orang terdekat itu paling banyak, bapak kandung, kakak kandung, adik kandung, paman, kakek, ayah tiri, semua ada. Bapak dan Ibu tinggal pengen nanya apa ke saya, semua ada di Kota Banjarmasin terkait dengan orang-orang terdekat. Tentu kita berpikir lagi kembali, kok bisa ya nggak nolak ketika ayah yang minta, ya? Ini kan ayah gitu. Ada sesuatu, ada masalah apa? Nanti kita akan jelaskan Bapak dan Ibu bagaimana mekanisme pikiran manusia seorang anak yang sulit mengatakan tidak terhadap hal-hal negatif di sekitar mereka. Indonesia barangkali kalau kita melihat angka-angka seperti itu, kami bawa kemana-mana sengaja ingin memperlihatkan wajah permasalahan anak remaja. Seharusnya kalau seandainya setiap keluarga punya formulasi meningkatkan pengasuhan terbaik, membentuk ketahanan keluarga, angka-angka yang terpampang nyata itu tidak perlu terjadi, benar kan? Yang akhirnya dikeroyok dengan berbagai SKPD. Ada dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan banyak dinas yang ngeroyokin, mengucurkan anggaran ngurusin anak-anak dengan perilaku sosial menyimpang. Seharusnya uangnya lagi-lagi buat barangkali buat Yayasan As-Salam, bikin sekolah SMP IT-nya 7 lantai, pakai lift gitu ya. Anaknya semua disubsidi sekolah gratis barangkali. Karena apa? Pemerintah sudah nggak ngurusin masalah yang kayak gituan. Padahal formulasinya mudah kan? Kalau saja setiap keluarga bisa meningkatkan pengasuhan terbaik, tidak akan terjadi anak-anak yang menyumbang masalah. Kondisinya saat ini Indonesia ya, bulannya 2012-2013 Indonesia masih dinyatakan sebagai negara dengan tingkat perceraian se-Asia Pasifik. Kembali kami akan ulang hulu ke hilir penyebab anak kita kenapa bisa masuk dalam ranah seperti ini, ya. Ketika terjadi perceraian ayah dan bunda, kita meyakini perceraian tidak simsalabim. Ada fase di mana bertahun-tahun
kita sudah punya perasaan sakit dengan pasangan kita. Kondisi tubuh kita, kondisi pikiran kita yang tidak sehat itu tiap hari didapatkan oleh anak. Secara apa yang kita pikirkan akan berubah jadi perasaan, perasaan itu jadi emosi, emosi itu jadi energi, energi itu tervibrasi. Artinya ketika ayah dan bunda punya emosi marah, energinya 10 pangkat 150 ya, 10-nya sampai 150 kali, maka bukan ayah dan bunda saja mendapatkan energi itu, tapi energi itu juga di-share kepada orang terdekat, dalam hal ini tentu anak dan pasangan kita. Semakin turun energinya juga seperti itu ya. Nah, kami katakan dalam berbagai kesempatan, orang tua terbaik sekalipun yang tidak ingin melukai hati anaknya ketika dalam proses terjadi perceraian, mereka berusaha menjaga, mengerem diri supaya tidak terjadi kekerasan verbal, juga kekerasan fisik barangkali ya. Seperti kita pahami bahwa kadang-kadang tanpa sadar ketika konflik kita melakukan kekerasan fisik dan verbal dengan pasangan kita. Apalagi kalau seandainya pihak ketiga juga ikut-ikutan. Kai dan Nini juga ikut-ikutan ngomporin bahwa mohon maaf ayahmu brengsek, mohon maaf ibumu gak patut jadi istri ayahmu misalnya. Bayangkan bagaimana perasaan anak tersebut. Anak itu dicekokin dengan sumber informasi yang paling akurat menurut anak. Role model mereka, ayah dan ibu mereka, bahwa ayahnya bermasalah, ibunya bermasalah. Kita bisa bayangkan kehancuran perasaannya bapak dan ibu. Kita aja, kalau dikasih tahu teman kita sama-sama nama abah sekarang, sakit hati kan anak-anak sekarang kan. Apalagi kalau dikasih tahu ibumu bermasalah dan ayahmu bermasalah. Bisa dibayangkan kehancuran perasaannya. Sehingga ada namanya sindrom keterasingan orang tua yang sering terjadi pada ayah dan ibu berkonflik, terlebih lagi yang broken home. Bukan berarti kita nggak boleh bermasalah, ternyata konflik itu bisa mendewasakan asal kita mampu melaluinya ayah dan bunda. Kapan-kapan kalau mau tema tentang keluarga sama raba bisa kita kupas lebih dalam. Nah, ini terkait dengan ibu yang sabar, yang baik-baik saja, ayah yang tidak melakukan kekerasan verbal. Mereka cenderung melakukan pengabaian kepada anak ketika mereka sibuk dengan masalah mereka. Benar kan? Mungkin anaknya melihat mama lebih sering menangis, ayah lebih sering melamun, anak melihat ayah dan ibu tidak tegur-teguran. Ini suasana yang sangat horor bagi anak. Tidak ada kehangatan keluarga di sana. Sangat wajar anak merasakan kehidupan ini rasanya belas, bosan, lonely, angry, kesepian, stres, lelah fisik, lelah mental melihatin mama ada abah seperti ini terus. Akhirnya mereka keluar rumah. Di keluar rumah pada saat anak kita lagi bete memposting ceklek-ceklek jajan di kafe tapi nggak nafsu makan. Wah, ada predator langsung ngeklik. Wah, kenapa nih? Ya, makan seenak itu dianggurin. Emangnya ada apa? Anak kita yang lagi emosinya bermasalah, bapak dan ibu tidak mungkin bisa menganalisis kondisinya bahwa ini orangnya ada sesuatu, ada modus. Maka anak kita yang tadi emosi lagi bermasalah sangat mudah banget mendapat rujukan para predator. Karena kami pun menangani kasus di mana baru seminggu kenalan di Facebook anak usia 14 tahun sudah menyerahkan kehormatan. Ya, nah ini sekedar keluarga broken home ya, yang juga akan menciptakan begitu banyak permasalahan ya. Berikutnya ayah dan bunda, kondisi Indonesia kembali kami ulang. Ini kita barusan saja 12 November kita mengingat kembali jasa-jasa ayah kita sebagai ayah hebat, Hari Ayah. Tapi Indonesia masih sedih. Per Maret 2021 masih tercatat sebagai negara dengan kondisi nomor 3 kekurangan sosok ayah, fatherless country. Bahkan ada yang mengatakan nomor 2. Amerika sebagai yang nomor 1, kalau di sana nggak masalah, punya anak, nggak ada suami nggak apa-apa. Kondisi di sana unik ya. Fatherlessnya terkait dengan memang nggak ada ayahnya. Ayahnya nggak tahu siapa ini. Dia bisa pilih di bank sperma kan. Di Indonesia, ayah terlihat, fisik terlihat oleh anak. Anak ngeliatin ayah hadir tiap hari di rumah. Tapi mohon maaf ayah, jiwa ayah tidak bersama anak. Saat jiwa ayah tidak bersama anak, ayah seorang mentor, ayah seorang rektor, ayah seorang operator, ayah seorang inspirator, tidak hadir di jiwa anak. Apa yang terjadi? Tingkat kepercayaan diri anak untuk mengatakan tidak pada tawaran negatif itu rendah. Karena mohon maaf, kepercayaan diri yang menguat itu polesannya banyak dari lahir dari ayah.
tanpa menyepelekan ibu yang punya kemampuan kasih sayang yang sangat luar biasa. Mudah nggak sih ketika ada orang mau teman-temannya ngatakan cobain rokok, ih kamu kadang merokok kadang maco, cobain gini sedikit aja, itu sulit Pak bagi anak remaja karena mereka akan dianggap berbeda. Malas kada asik kada dikawani kada rame sih Din. Jadi kadang-kadang anak bisa terintimidasi ikut-ikutan kawan tanpa sebenarnya dia nggak kepengen melakukan itu, tapi daya tawarnya rendah. Sama kayak mungkin Pak Ham di Banjarmasin lagi heboh geng motor, kami pun menangani kasus itu. Kemarin hari Jumat pun Ulu masih ketemu dengan geng motor. Anaknya unyu Pak, kelas 6 SD, SMP, itu para pelaku geng motor. Ulu tanya balik, nah dengan anak geng motor yang kelas 1 SMP perempuan, Pian tahu nggak kalau naik motor ya, naik motor tuh boleh nggak? Boleh gitu loh. Rame-rame boleh konvoy ke Tahurahim tipis-tipis, apalagi tambah bawa kampanye donasi Palestina boleh. Yang nggak boleh itu apa kata ulun? Yang nggak boleh itu misalnya contoh sampai naik geng motor kita bawa sajam, terus suaranya dikencengin, ada yang sakit jantung kayak apa misalnya contoh ya. Hal-hal yang merugikan. Dia tuh nggak ngaku. Menurut dia tuh apa yang dilakukannya tuh baik-baik aja. Aku dijemput kawan rame-rame naik geng motor gitu sampai jam 11 malam kelilingan anak-anak SMP gitu. Abahnya kemana mamanya ya? Nah biasanya banyak keluarga-keluarga disfungsional memang seperti itu. Nah banyak kadang-kadang anak itu tidak menyadari kesalahannya atau sulit mengatakan tidak tawuran tadi geng motor karena kehadiran ayah tidak kuat. Terkait dengan LGBT, ada yang mengatakan 40%, ada 60%, bahkan ada yang mengklaim 100%. Anak-anak yang menjadi pelaku dan korban LGBT adalah anak-anak krisis ayah. Suatu hari kami diundang membersamai para komunitas HIV, di dalamnya adalah para lelaki gay di dalamnya. Kami memberikan inspirasi di sana. Sesungguhnya benar kata Ibu Alfi, semua pelaku dulunya korban. Ya, begitu juga yang kami dapatkan kepada komunitas tersebut. Mereka adalah korban-korban para krisis ayah. Bapak dan Ibu, terutama ayah, kehadiran kita hanya sebentar, hanya 15 menit, 30 menit membersamai anak, tapi begitu besar dalam membentengi anak, dalam mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Belum lagi ditambah dengan kondisi di Indonesia yang tadi kami spill dengan Ibu Alfi. Ketika survei dari Daniaga Center pada tahun 2020, mereka melakukan penelitian terhadap luka pengasuhan yang terjadi pada orang tua. Itu yang kami pikir tadi kami akan share pada hari ini. Ya. Ternyata di antara 110 orang Indonesia, 100 yang mengalami luka pengasuhan. Orang yang terluka itu banyak yang 100. Mereka belum punya skill dan kompetensi bagaimana memulihkan lukanya. Orang-orang terluka itu berubah menjadi pejabat, berubah menjadi ASN seperti kami mungkin, berubah menjadi bapak dan ibu, berubah menjadi ustadz dan ustazah, berubah menjadi barangkali orang-orang terpandang di negeri ini. Sekarang kita bayangkan orang-orang terluka itu membersamai keluarganya, hidup berinteraksi bersama teman-temannya. Maka akan terlihat sisi keegoisan mereka. Kita mungkin bertemu dengan teman-teman yang tidak bisa lebih kurang barangkali. Kita bertemu dengan teman-teman yang barangkali seakan-akan semua yang penting dia aja yang untung. Ya, kita bertemu dengan orang tua yang mudah sekali tersinggung dan mudah marah. Dan seterusnya ayah dan bunda. Ya, baik. Inilah beberapa masalah kesehatan terkait dengan anak-anak kita di masa kini. Anak kita banyakkan mager, malas gerak, klik Gojek, segala macam. Kita pun juga mulai ikut-ikutan ke arah sana ya. Makanan sudah datang, apatis, cuek dengan masalah orang lain. Kalau seandainya ada terjadi sesuatu di lingkungan, dia menyelamatkan konten dibandingkan menyelamatkan orang lain. Mungkin itu sering kita lihat ya. Tidak pede ayah dan bunda. Kenapa bisa jadi mereka tidak pede? Ketika mereka melihat idol mereka artis Korea dengan pinggang 60 cm, barangkali wajahnya glowing, dia membandingkan dirinya dengan artis Korea. Maka anak masa kini banyak yang dihinggapi dengan istilah generasi strawberry. Bisa bayangkan bahwa strawberry cantik, indah, tapi ketika jatuhnya langsung hancur kan? Anak sekarang ekspresif, belak-belakan, open minded, toleransi bisa jadi kebablasan ayah dan bunda. Boleh cek sekali-sekali pemahaman mereka terkait dengan PKI anak SMP. Mungkin mereka akan punya pemahaman no problem, karena itu kan suatu ideologi aja.
Ya, sesuatu yang barangkali haram bagi kita di masa lalu bisa jadi di sekarang dianggap itu kan urusan masing-masing. Seperti salah satu selebgram yang pakai jilbab tinggal di Jerman memilih untuk child free misalnya, nggak kepengen punya anak gitu kan ya. Mereka juga cenderung iri hati ayah dan bunda karena barangkali di gadget mereka mempertontonkan orang-orang dengan kesuksesan. Secara anak kita yang akrab dengan gadgetnya, mereka kurang terlatih terkait dengan proses kesabaran. Maksud kami gini, zaman dulu kan kalau seandainya kita bikin tugas clipping perlu waktu yang lama, seminggu kan kadang-kadang paling cepat ya kita ngumpulin clippingnya. Anak sekarang bikin clipping berapa lama? Beberapa menit juga selesai, klik aja di Google langsung dapat. Ketika mereka main games dengan kecepatan tinggi, apakah pada saat main game itu mereka diajarkan untuk sekedar relaksasi, tarik nafas dalam sebelum nyerang, sebelum ngekill, kamu lihat dulu musuhnya, coba kalau bisa nego dulu, bisa nggak? Mereka kan main kecepatan ya Bapak, detikan ya. Jadi mereka secara mungkin tidak terlatih proses bagaimana menahan, proses bersabar. Makanya kalau pengen apa-apa, minta apa-apa, pengen sekarang juga dengan orang tua, ya. Nah, mereka juga dihinggapi perasaan stres yang lebih berat, apalagi barangkali tuntutan sekolah, ya, tuntutan masa kini yang membuat mereka merasa tidak mampu melewatinya. Per tahun 2022 disebutkan di antara 3 anak remaja Indonesia, 1 mengalami masalah kesehatan mental. Jika 1 anak ini tidak kita bantu di antara 3 remaja tersebut, jadi kalau di kelas ada 100, maka 33% anak diprediksi mengalami masalah kesehatan mental anak Indonesia. Jika tidak dibantu, mereka akan masuk ke dalam gangguan kesehatan mental. 20:1 yang alamatnya mereka perlu ketemu dengan seorang profesional, psikolog, psikiater, ya, kesamping hubung, barangkali terapis dan seterusnya. Apa sih menyebabkan mereka mengalami masalah kesehatan mental, ayah dan bunda? Pertama mungkin perundungan, ya. Siapapun di sini pasti sedih dong kalau seandainya anak kita mendapatkan perundungan atau bullying. Tapi sebenarnya ayah dan bunda, walaupun angka perundungan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara tetangga, harus diakui yang paling banyak membuli anak itu siapa? Apakah? Iya. KPAI mengatakan 73,7% para pelaku kekerasan, termasuk di dalamnya bullying, ya, itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ya, orang terdekat itu bisa jadi orang tuanya yang terbanyak. Bahkan di Banjarmasin 90% pelaku kekerasan itu adalah orang terdekat. Ya, kita sibuk mencari pelakunya di luar, jangan-jangan kita secara tidak langsung membuli anak kita, membuli emosionalnya dengan tatapan mata yang tidak bersahabat sehingga anak kita nggak nyaman bicara dengan kita. Membuli dengan mengatakan, ya Allah, ikan yang bersumpah benar, kada bisa lalu kan mengerjakan tugas kayak gitu. Padahal bukannya mereka nggak bisa, kita nggak ngerti bagaimana cara otaknya bekerja dalam menerjemahkan sesuatu barangkali. Ya, ayah dan bunda dan seterusnya. Sekolah dan pendidikan kami sangat menghargai kalau seandainya As-Salam tidak lagi menjadikan ranking, ya. Kami sangat bahagia, ayah dan bunda juga tidak menjadikan ranking sebagai ukuran kecerdasan anak kita. Karena secara banyak sekali kecerdasan anak kita tidak tergambar di nilai raport. Zaman dulu ayah dan bunda, kita bayangkan ya, nilai raport itu kalau kita tidak tuntas, warna merah terpampang nyata ya kan? Iya kan? Seperti kita pahami di dalam otak kita ada bagian amigdala. Amigdala itu 2/3-nya hanya untuk mengidentifikasi respon negatif, hal-hal negatif di sekitarnya. Maka sangat wajar ya ketika orang tua kita melihat membuka raport kita, dia tidak melihat yang lain karena warna merah begitu mencolok. Angka 5. Angka 5-nya ada 2, pada di lain angka 8, angka 10 nggak dilihat ayah dan bunda. Langsung ayahnya ya marah-marahin ya. Bisa ngebayangin nggak waktu 20 tahun yang lalu, barangkali 30 tahun yang lalu, hari terima raport adalah hari yang traumatis bagi sebagian anak? Ya. Bahkan tidak saja bagi anak yang mungkin dianggap tidak pintar secara akademisi. Anak yang pintar secara akademisi, teman kami, dia bilang kalau saya tidak 3 besar, siap saya ditempelin abah saya di depan pintu. Ini juga sangat menakutkan. Jadi kembali ayah dan bunda, ya nanti kita lihat betapa anak kita itu cerdas, hanya kita saja salah perlakuan.
penggunaan zat adiktif, masa kecil yang traumatis dan seterusnya ya. Kita akan lihat kenapa anak kita bisa melakukan perilaku sosial menyimpang. Jadi ini sebutannya perilaku sosial menyimpang Bapak dan Ibu ya. Mereka memiliki karakter yang tidak tangguh, mereka lebih mudah saat ini bawaan self harm, ya, bunuh diri sangat tinggi pada anak-anak remaja. Ayah dan bunda, kalau kita bayangkan anak kita itu adalah bibit unggul. Semua bibit unggul kan ya, nggak ada anak nggak bibit unggul. Mereka adalah produk pemenang ayah dan bunda. Ya. Pada masa kecil anak kita itu semuanya kalau nggak punya kepercayaan diri, nggak mungkin mereka bisa berlari dan berlari seperti saat ini. Kalau nggak bisa optimis, nggak mungkin bisa jalan saat ini. Pertanyaan saya, kalau anak kita itu bibit unggul, kira-kira kalau ibu punya bibit unggul, nanamnya di mana Bu yang paling cocok? Kita harus mencarikan tempat yang terbaik untuk mereka. Misalnya Bibit unggulnya ditanam di mana? Kalau anak itu ada sebuah bibit unggul kayak tanaman, tanah yang di mana, apa lingkungan yang mana? lingkungan keluarga yang sehat, baik, orang tuanya yang saling komunikasinya bagus, tidak berkata kasar di depan anak meskipun kita biasanya ada masalah dengan pasangan kita. Sepakat, tapi fokuskan lihat gambar. Ibu kalau punya tanaman, tanam bunga mawar, tanam yang lain barangkali itu bibit yang bagus, Ibu berpikir itu nanamnya di mana Bu? Di tempat yang paling enggak di teras rumah supaya enggak kemana. Oke, Bapak barangkali punya jawaban berbeda. Bapak biasa dengan keunikan otaknya yang khas, suka logika main. Bapak kan punya bibit unggul, nanamnya di mana Pak? Tanah yang subur. Di tanah yang subur ya. Tanah yang subur Kira-kira kira-kira mulai hari mungkin mewakili dengan pegunungannya ya. Kalau pertanyaannya saya rubah Bapak dan Ibu. Kalau bibitnya apa dulu? Kalau kita meyakini, oh di tanah yang subur mungkin pegunungan. Kalau seandainya kurma, bisa nggak di pegunungan? Kira-kira kurma akan menghasilkan maksimal? Kalau seandainya di pegunungan? Nggak bisa ya? Sepakat ya? Atau padi kita bikin, kita nanam di tanah yang gersang, barangkali nggak ada perairan? Kira-kira? Iya, iya. Jadi sebenarnya harus kita sadari, semua anak kita bibit unggul. Oke? Tapi tergantung bibitnya. Anak kita itu siapa? Apakah dia boleh tinggalnya di barangkali pegunungan? Kalau anak kita itu jenisnya barangkali tanaman yang menyukai dataran tinggi seperti anggur, stroberi, boleh ditanamnya di barangkali pegunungan. Tapi kalau anak kita barangkali jenisnya padi, mungkin kita memerlukan tanah yang perlu banyak perairan. Begitu juga kalau seandainya kurma, saking sayangnya kita punya kurma, setiap hari kita siram, mati kan? Nah itulah biasanya mekanisme yang terjadi pada kita para orang tua. Ya, kita itu nggak tahu bibit unggul anak kita itu siapa sebenarnya. Ini yang membuat kita bisa jadi salah taruh Bapak dan Ibu. Ketika terjadi salah taruh, inilah masalahnya. Saya kembali, kita membayangkan sebuah mobil, ya kan? Kadang-kadang kita tuh kepengen nih, kita punya mobil seperti bis besarnya supaya bisa ngangkut semua keluarga kita di kampung-kampung, tapi mesinnya mau kayak Formula One, Pak. Kira-kira masuk akal nggak? Ya. Atau kita barangkali pengen mobilnya barangkali mobil kayak sedan, tapi muatnya banyak, gitu gimana? Sering nggak kita memperlakukan seperti itu ya kira-kira kepada anak kita tanpa sadar? Kita maksa-maksain, kita seakan-akan merasa paling ngerti. Dia itu yang mana yang bagusnya. Atau barangkali kalau seandainya Bapak dan Ibu ada binatang, ada elang, ada kura-kura, barangkali ada ikan, ya macam-macam ya. Kita suruh mereka membawa barangkali nitip barang untuk dikirimkan. Ya, semua bisa nggak kita taruh? Tapi tergantung kan ya. Kalau barangnya kalau kita nitip dengan ikan, berarti barangnya harus barang yang tahan basah ya. Kalau nggak habis barang kita hancur, karena ikan bawanya di perairan. Elang kira-kira atau burung dia kan naruhnya di mungkin di anunya ya, di paruhnya ya. Berarti kalau kita membayangkan terlalu berat juga kapasitasnya, bisa jadi barang kita titipin nggak sampai. Oh kita pakai kura-kura, kita siap ya lambat jalannya. Pernahkah kita sadari bahwa sebenarnya anak kita seperti itu kadang Bapak dan Ibu? Hanya saja kita tidak mengerti dia, akhirnya anak kita merasa tertolak. Inilah rumus kehidupan, kenapa bisa terjadi masalah pada setiap orang.
termasuk anak-anak yang menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Kok bisa-bisanya tanpa sadar menjual diri barangkali ya, anak-anak terlibat dengan judi online dan seterusnya. Apa yang terjadi pada kita saat ini ayah dan bunda, cara kita berpikir, merasa, merespon dan sebagainya disumbang oleh 20% faktor genetik. Faktor genetik ini mohon maaf tidak bisa dinego karena ini hak prerogatif Allah. Ya. Jadi Allah menetapkan sudah ada 20% faktor genetik untuk menjadi modal kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Nggak bisa dikotak-katik. Yang perlu kita lakukan adalah selaraskan lingkungannya yang 80% sesuai genetiknya. Misal, kalau anak kita itu ikan, harimau, dan buaya, tentu beda cara ikan, harimau, buaya itu makan, beda cara menyayanginya, ya, beda juga lingkungan yang disiapkannya. Harimau perlu hutannya seperti apa, ikan perlu suasana seperti apa, Bapak dan Ibu. Ketika lingkungannya tidak sesuai, yang dimaksud di lingkungan adalah cara orang tua mengasuh, media sosialnya, lingkungan bersama anak kita termasuk sekolahnya, bahan-bahan bacaannya, stimulasi yang kita berikan termasuk nutrisi. Itu perlu disesuaikan dengan faktor genetik. Kalau kita bicara faktor genetik berarti fitrah yang Allah ciptakan. Allah menyebutkan anak dalam suatu hadis ya disebutkan bahwa anak kita itu terlahir secara fitrah. Siapa yang menjadikan dia Yahudi, Majusi dan Nasrani? Orang tuanya. Orang tuanya yang menyiapkan lingkungannya yang nggak sesuai jadi genetiknya, maka dia jadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Saat anak itu tidak disesuaikan dengan genetiknya, itulah terjadi luka, ujian, masalah hidup, karakter negatif, menyimpang, potensi anak tidak maksimal dan seterusnya ayah dan bunda. Kami pasti kalau membuka open mindset orang tua, kita akan buka materi dari seperti ini ayah dan bunda. Karena kita sudah bolak-balik biasanya ngasih materi terkait dengan teknis, itu dampaknya nggak sesuai harapan. Jadi selalu kita ngasihnya akar saja akhirnya, oke? Ayah dan bunda, itu buku kita ini kalau kita pegang di sini ada ubun-ubun, kita menyebutnya otak PFC, prefrontal cortex, di mana kita selama ini mendoakan anak-anak kita. Di surat Al-Alaq ayat 15-16 ya, Allah mengatakan, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya orang yang mendustakan lagi durhaka. Pertanyaannya, kenapa Allah membuat ayat seperti itu? Ternyata setelah dilakukan penelitian yang panjang oleh para ilmuwan, mereka mendapatkan ada Profesor Kekmo, Yusuf Sakar dan seterusnya. Ketika seorang manusia memutuskan untuk melakukan perbuatan baik atau tidak, berbohong atau tidak, membunuh atau tidak, berzina atau tidak, korupsi atau tidak, keputusan diambil di ubun-ubun, di otak PFC, prefrontal cortex, ya. Jadi kalau seandainya ubun-ubunnya rusak, manusianya rusak. Sepakat? Kalau ubun-ubunnya rusak, manusianya rusak nggak? Rusak. Karena ubun-ubun adalah otak rem moral. Kita bayangkan kalau seandainya kita nggak punya rem, naik kendaraan kemana kita larinya? Alamat bisa kecelakaan, nggak punya rem, ya kan? Tubuh kita karena nggak punya rem terkait dengan nilai moral, apa yang terjadi? Maka anak kita masuk ke sini, nggak punya nilai moral, nggak punya nilai. Mereka dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, ayah dan bunda, sayangnya ubun-ubun atau otak PFC di mana sering kita mendoakan anak tersebut kalau mau pergi sekolah, kita cium ubun-ubunnya dan mendoakan tersebut, baru matang di usia sekitar 20-25 tahun. Termasuk otak yang paling lambat matangnya. Ya, otak yang bijaksana ini termasuk yang paling lambat matangnya. Jadi kalau seandainya anak kita tidak sebijak ayah dan bunda, masih belum gitu paham kalau ayah bunda itu lagi marah, lagi nyindir, barangkali pahami bapak anak tua kayak ini misal gitu ya. Ya sabar. Ubun-ubunnya belum matang. Umur 20-25 tahun. Hanya saja lagi ayah dan bunda, suatu fakta yang menyedihkan. Ubun-ubun ini sudahlah lambat matangnya. Dalam proses menuju kematangannya banyak yang mengalami kecacatan. Apa yang menyebabkan kecacatan pada ubun-ubun? Narkoba jelas merusak 3 bagian otak.
Ya, tapi yang lebih merusak dari narkoba adalah pornografi. 5 bagian otak, apalagi sudah menjadi pelaku. Ya, di Banjarmasin kami mendapatkan ada anak 9 tahun diperkosa oleh 5 anak, pelakunya usia 5 tahun sampai 13 tahun. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Sering nobar. Ya. Nah, terkait dengan pornografi ayah dan bunda, saat ini Indonesia pada tahun 2017 saja Kemenkes mengatakan 94% anak Indonesia terpapar pornografi loh. Terpapar belum tentu teradiksi, ketagihan, tapi sering terpapar akan sangat mungkin membuat anak kita ketagihan dan selanjutnya. Nah, gimana cara kita formulasinya? Nanti termasuk di sini. Kemudian ternyata ada yang sebenarnya jauh lebih merusak dibanding dengan narkoba dan pornografi dalam menghancurkan ubun-ubun. Apa itu? Pola asuh orang tua yang salah. Pola asuh orang tua yang tidak menyesuaikan dengan genetik anaknya. Ayah dan bunda, ketika kita berinteraksi dengan anak, ya, kita meminta anak kita melakukan sesuatu misalnya. Cara kita nyuruh anak pakai marah-marah misalnya. Ya Allah, jikalau jam 12 malam masih nonton aja, ada guring-guring misalnya. Itu kita misalnya pakai marah-marah misalnya, contoh ya bunda ya. Atau cara jemur handuknya belum clear sesuai dengan keinginan orang tua, berapa senti ke kiri, berapa senti ke kanannya, ya. Kita pakai marah-marah, ternyata ayah bunda, ya, itu informasi kita yang tadi 3 SKS ceramah itu tidak diteruskan ke bagian ubun-ubun. Mekanisme seperti ini. Informasi masuk nanti melalui saraf golongan darah, banyaklah prosesnya. Nanti tersarinya di sistem limbik ini ayah dan bunda. Di sistem limbik ini seperti kita pahami 2/3 tadi untuk mengidentifikasi faktor-faktor negatif. Ketika anak merasa tidak dicintai, tidak disayangi, merasa direndahkan melalui hubungan interaksi dengan orang tua. Misalnya, mama nih, orang apa sayang dan ikam sayang padahal. Misal ya, sayang tapi matanya melotot, sayang tapi suaranya kayak itu amat. Misal, maka di sistem limbik ini dia akan merasa keluar tuh alarmnya. Anda tidak dicintai, Anda tidak disayangi, Anda tidak berharga, Anda diabaikan. Bisa jadi itu yang keluar. Maka informasi tadi tidak diteruskan dan menguatkan fungsi otak yang sangat luar biasa ini. Malah dibajak dengan otak reptil. Di otak reptil ada 2 mekanisme yang dibuat oleh manusia. Fight or flight. Anak tersebut menyerang balik jika dia pemberani. Ketika dimarahi abahnya, dia balik menyerang. Abahnya membentak terus karena ada orang yang lain. Wih, balik mana ikam mah? Durhaka nih. Wih, langsung aja tuh. Atau yang kedua, responnya tekan pendam. Ini yang terbanyak dipilih oleh anak-anak Indonesia. Tekan pendam. Sehingga, ya, penelitiannya mengatakan orang Indonesia terlihat baik-baik saja, padahal mereka tertekan. Hati-hati kalau waktu berjalan, pada mereka tekan pendam, ya. Nah, ada yang menyerang, ada anak yang nangis di sudut ruangan. Dia marah terus. Kayak gini terus, gak ada lagi yang lain. Bisa. Bapak suka respon yang mana Pak? Respon yang balik menyerang Bapak? Atau respon yang anak nangis di sudut ruangan? Tapi biasa pada umumnya respon seperti itu. Pada umumnya responnya karena otak reptil yang mengendalikan, otak bertahan hidup. Kira-kira tahu sih anak Bapak anak soleh, tapi kira-kira kalau seandainya terjadi seperti itu, respon seperti apa yang Bapak lebih diinginkan kepada anak? Yang menyerang. Ya, dengan cara baik. Masalahnya otak PC belum matang. Dan pada saat kondisi Bapak, ketika Bapak dibalap sepeda motor Bapak dan sepeda motor itu terkena motor Bapak, kita pas, Mas, sepeda motor saya kena loh. Kira-kira bijak nggak Pak? Ikan pada melihat nggak mata ini? Ini respon otak reptil Pak. Ketika kebakaran, kita sanggup mengangkat apapun. Bayangkan ini ular nih. Otak reptil ular. Otak reptil bertahan hidup, kita akan mengatakan ular. Lari kan? Kalau kita berani kita tangkap ular. Tapi nggak mungkin ular jangan gitu Pak. Nggak bijak kita. Ini otak reptil. Di otak bertahan hidup, dia pasti mempunyai respon yang mana? Melarikan diri atau hantam? Ibu pilih yang mana Bu responnya Bu? Melarikan diri, yang nangis di sudut ruangan. Atau yang ketika anaknya ibu marahin, kayak itu cari jemur handuk, lihat terserah ulun. Nah yang itu kah? Atau tiap hari kayak gini terus soal jemur handuk.
yang nangis. Ya, ibu yang sebelah yang nangis. Bapak Pak, bapak ini biasa macam-macam yang milih yang lain nih. Bapak pilih yang mana Pak? Yang milih nangis-nangis di ruangan atau yang balik balas bapak? Oh, berarti penelitiannya itu gak bakal berubah hasilnya. Penelitian di Indonesia kan mengatakan bahwa orang Indonesia terlihat baik-baik saja, padahal mereka tertekan. Dalam kenyataannya ketika kami berhadapan dengan anak-anak yang sudah sangat bermasalah emosinya, ya, anak-anak yang menangis di sudut ruangan yang ini lebih banyak melakukan